Swastiastu. Kami dari kelompok 1 hari ini akan menyajikan materi mengenai materialitas dan risiko audit. Untuk perkenalan dari masing-masing anggota kelompok nantinya akan dilakukan pada saat mereka menyampaikan materi. Perkenalkan, nama saya Nigustiai Putu Diasasmita dengan NIM belakang 067. Di sini saya akan menjadi pembahas pertama, di mana materi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan, alinea tanggung jawab auditor dalam laporan audit independen berisi dua frasa, di mana frasa yang pertama yaitu memperoleh keyakinan memadai, dan yang kedua itu ada bebas dari kesalahan penyajian material. Kedua frasa ini berkaitan langsung dengan materialitas dan risiko. Frasa selanjutnya itu ada materialitas dalam konteks audit. Jika seandainya kerangka pelaporan keuangan yang berlaku tidak mencakup pembahasan tentang konsep materialitas, maka karakteristik tertentu dapat digunakan oleh auditor untuk menentukan materialitas. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, pada saat evaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit, dan kesalahan penyajian yang tak dapat dikoreksi terhadap laporan keuangan, serta pada saat merumuskan opini dalam laporan audit. Penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang informasi keuangan oleh para pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, adalah masuk akal bagi seorang auditor untuk mengasumsikan bahwa pengguna laporan keuangan yang pertama memiliki suatu pengetahuan memadai tentang aktivitas bisnis, ekonomi, akuntansi, dan kemauan untuk mempelajari informasi dalam laporan keuangan secara cermat. Kemudian yang kedua itu ada memahami bahwa laporan keuangan disusun dan disajikan dan serta diaudit berdasarkan tingkat materialitas tertentu. Yang ketiga itu ada mengakui adanya ketidakpastian bawaan dalam pengukuran suatu jumlah yang ditentukan berdasarkan penggunaan estimasi, pertimbangan dan pertimbangan masa depan. Dan yang keempat itu ada membuat keputusan ekonomi yang masuk akal berdasarkan informasi yang ada di dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu ada tahapan dalam penerapan materialitas. Dalam penerapan materialitas terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu ada menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua ada menentukan materialitas pelaksanaan. Yang ketiga ada memperkirakan total kesalahan penyajian dalam segmen. Yang keempat ada memperkirakan keseluruhan kesalahan penyajian. Dan yang kelima ada membandingkan taksiran kesalahan dengan kebijakan awal materialitas. Baik, materi selanjutnya itu mengenai materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh. Meskipun opini telah ditetapkan secara profesional, namun hal itu bisa saja berubah pada saat pengauditan sedang berlangsung. Oleh sebab itu, kebijakan awal ini harus didokumentasikan dalam file audit. Jika dalam kondisi spesifik entitas terdapat satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan, secara keseluruhan diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut. Selama audit berlangsung, auditor sering mengubah kebijakan awal materialitas. Hal ini sering disebut dengan kebijakan tentang materialitas revisian. Auditor perlu melakukan revisian karena adanya perubahan dalam salah satu faktor yang digunakan dalam menentukan kebijakan awal, dan hal itu berpengaruh terhadap kebijakan awal yang diputuskan oleh auditor yang bisa menjadi terlalu besar atau terlalu rendah. Materi selanjutnya itu ada faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan awal materialitas. Jadi ada 3 faktor yang berpengaruh pada kebijakan awal materialitas, di mana yang pertama itu adalah konsep materialitas adalah relatif bukan absolut, kemudian yang kedua adalah diperlakukan dasar tertentu untuk mengevaluasi materialitas, dan yang ketiga itu adalah faktor kualitatif juga mempengaruhi materialitas. Materi selanjutnya yaitu mengenai penggunaan tolak ukur dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup yang pertama itu adalah unsur-unsur laporan, yang kedua apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pengguna laporan keuangan suatu entitas tertentu, yang ketiga sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya, dan industri serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi, keempat struktur kepemilikan dan pendanaan entitas, dan yang kelima fluktuasi relatif tolak ukur tersebut. Selanjutnya adalah contoh pedoman penentuan materialitas. Jadi untuk teman-teman yang memiliki buku, kalian bisa lihat di halaman 310 dan juga 311. Di sana terdapat contoh pedoman penentuan materialitas.
Standar akuntansi dan standar auditing tidak memberikan pedoman khusus tentang materialitas bagi para praktisi. Hal ini disebabkan oleh karena adanya kekhawatiran bahwa pedoman tersebut akan diterapkan tanpa mempertimbangkan berbagai kompleksitas yang akan mempengaruhi keputusan akhir dari seorang auditor. Baik, perkenalkan, saya Nadia Sawista dengan NIM belakang 056. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai menentukan materialitas pelaksanaan. Nah, penentuan materialitas pelaksanaan. Nah, dalam hal ini auditor akan mengumpulkan bukti-bukti per segmen yang nantinya bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang tepat dalam melaporkan laporan keuangan serta menentukan tingkatan dari materialitas. Nah, apabila tingkat materialitas ini disamakan untuk setiap segmen, maka hal ini dapat meminimalisir kesalahan penyajian yang tidak dapat teridentifikasi. Nah, penentuan materialitas pelaksanaan juga disebut dengan proses pengalokasian pertimbangan tentang materialitas. Nah, dalam hal ini kita dapat memilih apakah kita harus mengalokasikan ke akun laba rugi atau ke akun neraca. Di sini kita dapat memilih. Nah, tapi sebagian besar praktisi menggunakan pengalokasian ke neraca karena sebagian besar prosedur audit itu berfokus pada akun neraca. Nah, dalam mengalokasikan materialitas ke dalam akun-akun neraca, biasanya kalian akan menemukan 3 masalah. Yang pertama yaitu auditor akan menduga bahwa akun-akun tersebut memiliki lebih banyak kesalahan penyajian. Yang kedua yaitu terdapat lebih atau kurang saji yang harus dipertimbangkan. Dan yang ketiga, penentuan dalam biaya audit yang mempengaruhi pengalokasian. Nah, pada tahapan terakhir, maka para auditor tersebut akan menggabungkan semua kesalahan penyajian serta taksiran kesalahan penyajian yang nantinya akan dibandingkan dengan kebijakan awal material. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu memperkirakan kesalahan penyajian serta membandingkan dengan kebijakan awal. Nah, dalam hal ini apabila auditor menemukan kesalahan penyajian, maka auditor tersebut akan mendokumentasikan kesalahan tersebut. Selain itu, di sini juga ada 2 tipe kesalahan penyajian. Yang pertama yaitu kesalahan penyajian diketahui dan yang kedua kesalahan penyajian yang diperkirakan. Nah, dalam kesalahan penyajian yang diketahui ini merupakan kesalahan yang dalam akunnya itu jumlahnya dapat ditentukan. Selanjutnya yaitu kesalahan penyajian diperkirakan. Nah, dalam hal ini dibagi 2 tipe lagi, di mana yang pertama kesalahan tersebut timbul dari perbedaan pertimbangan antara pihak auditor dengan pihak manajemen dalam menaksir saldo akun. Dan yang kedua yaitu kesalahan yang didasarkan pengujian auditor dalam suatu sampel dari populasi. Nah, selanjutnya yaitu ada 3 tahapan hasil pengujian audit, di mana yang pertama, auditor menggunakan temuan kesalahan penyajian sebagai taksiran total kesalahan penyajian dalam persediaan. Nah, yang kedua yaitu jumlah proyeksi kesalahan setiap akun akan dimasukkan ke dalam kertas kerja. Nah, yang ketiga yaitu setelah kedua hal tersebut dilakukan, yang pada akhirnya menggabungkan seluruh kesalahan tersebut lalu membandingkan dengan materialitas. Nah, untuk mengukur taksiran kesalahan penyajian total populasi, maka kita harus menghitung proyeksi langsung taksiran kesalahan penyajian, di mana dengan rumus kesalahan penyajian bersih dalam sampel dibagi dengan total sampel dikali dengan total nilai populasi. Nah, yang terakhir risiko audit, di mana standar audit 315 mewajibkan auditor untuk mendapatkan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menetapkan risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan klien. Baik, saya akan melanjutkan materi. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Putu Dinda Sulistia Putri dengan NIM akhir 055. Baik, materi selanjutnya itu model risiko audit untuk perencanaan, di mana risiko kesalahan penyajian material didefinisikan dalam Standar Audit 200 atau SA 200 sebagai risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material sebelum audit dilakukan, di mana risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan mengacu ke risiko kesalahan penyajian material yang berdampak luas terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi banyak asersi. Sedangkan risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dinilai untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit yang diperlukan
untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Model risiko audit membantu auditor dalam menentukan berapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan pada setiap siklus. Di mana model risiko audit biasanya dinyatakan seperti pada slide, di mana dengan keterangan AR yaitu risiko audit, IR yaitu risiko inherent, CR yaitu risiko pengendalian, dan DR yaitu risiko deteksi. Selanjutnya yaitu ilustrasi tentang risiko dan bukti, di mana dapat dilihat pada tabel 7 step 2 yaitu ilustrasi perbedaan banyaknya bukti antar siklus. Lalu selanjutnya yaitu komponen-komponen model risiko audit, di mana yang pertama ada risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko yang timbul karena bukti audit tidak berhasil mendeteksi kesalahan penyajian yang melebihi kesalahan penyajian yang bisa ditoleransi. Lalu yang kedua ada risiko inherent. Risiko inherent adalah penilaian auditor mengenai kemungkinan adanya kesalahan penyajian material yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Apabila auditor berkesimpulan bahwa kemungkinan besar terdapat kesalahan penyajian, maka auditor akan berkesimpulan bahwa risiko inherentnya tinggi. Lalu yang ketiga ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian mengukur penilaian auditor tentang apakah kesalahan penyajian yang melebihi jumlah kesalahan penyajian yang bisa ditoleransi pada suatu segmen akan dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh sistem pengendalian internal klien. Selanjutnya yaitu risiko audit. Risiko audit adalah ukuran tentang seberapa auditor bersedia untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung kesalahan penyajian material setelah audit selesai dikerjakan dan memberinya pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya yaitu perbedaan antara risiko-risiko dalam model risiko audit, di mana terdapat perbedaan dalam menilai keempat risiko dalam model risiko audit. Yang pertama yaitu untuk risiko audit yang bisa diterima, auditor memutuskannya sesuai dengan kesediaan kantor akuntan menerima risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian setelah audit selesai dikerjakan berdasarkan berbagai faktor yang menyangkut klien. Misalkan, auditor akan menetapkan risiko audit bisa diterima yang sangat rendah untuk perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana. Kemudian, untuk risiko inherent dan risiko pengendalian didasarkan pada dugaan auditor atau prediksi tentang kondisi klien. Lalu, untuk risiko deteksi, sepenuhnya adalah dependen dari ketiga risiko yang lain. Dan karena itu, hanya dapat ditentukan setelah auditor menetapkan ketiga risiko lainnya. Baik, perkenalkan, saya Iko Mangadi Sastrawan dengan NIM Akhir 049 akan melanjutkan presentasi teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai menetapkan risiko audit bisa diterima. Jadi, dalam menetapkan risiko tersebut, seorang auditor harus memutuskan risiko audit yang bisa diterima untuk suatu auditnya, terutama pada tahap perencanaan audit. Seorang auditor harus menetapkan risiko penugasan dan selanjutnya menggunakan risiko penugasan tersebut untuk menetapkan risiko auditnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit bisa diterima. Yang pertama, seberapa jauh pengguna ekstern mengandalkan laporan keuangan auditan. Apabila pengguna ekstern sangat mengandalkan laporan keuangan auditan ini, sebaiknya auditor akan menetapkan tingkat risiko audit lebih rendah. Dan beberapa faktor yang bisa menjadi indikator tentang seberapa jauh laporan diandalkan oleh pengguna ekstern, yaitu yang pertama, ukuran entitas. Kedua, distribusi kepemilikan. Yang ketiga, sifat dan jumlah kewajiban atau utang. Dan faktor yang kedua, itu kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Beberapa faktor bisa menjadi indikator baik tentang kemungkinan terjadi hal tersebut. Yang pertama, posisi likuiditas. Kedua, laba atau rugi tahun-tahun lalu. Selanjutnya, sifat operasi klien. Kemudian selanjutnya, kompetensi manajemen. Kemudian faktor yang ketiga ada evaluasi auditor tentang integritas manajemen, di mana perusahaan dengan integritas yang rendah akan sering melakukan kegiatan bisnis yang memicu terjadinya konflik dengan pemegang saham, regulator, dan konsumen. Konflik-konflik tersebut bisa saja mempengaruhi kualitas audit yang diinginkan oleh para pemakai laporan dan bisa juga mengakibatkan tuntutan, hukuman, serta percekcokan lainnya yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian materi selanjutnya yaitu membuat keputusan tentang risiko audit bisa diterima. Untuk menetapkan risiko audit bisa diterima, pertama, seorang auditor harus menilai setiap faktor yang mempengaruhi risiko audit bisa diterimanya.
Risiko audit biasanya dinyatakan dalam istilah tinggi, medium, dan rendah. Lalu selanjutnya, menilai risiko inheren. Dimasukkannya risiko inheren ini ke dalam model risiko audit merupakan konsep yang paling penting dalam pengauditan. Berarti bahwa auditor harus berusaha memprediksi di mana kesalahan penyajian yang paling mungkin terjadi dan mana yang paling kecil kemungkinannya dalam laporan keuangan yang diauditnya nantinya. Auditor harus menilai faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko dan memodifikasikan bukti audit untuk dipertimbangkan. Yang pertama, sifat bisnis klien. 2. Hasil audit periode sebelumnya. Ketiga, penugasan baru atau penugasan ulangan. Yang keempat, pihak-pihak yang berelasi. Kelima, transaksi-transaksi non-rutin. Yang keenam, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan benar. Kemudian, pembentuk populasi. Kemudian yang ke-8 ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Kemudian selanjutnya menetapkan risiko inheren. Auditor harus mengevaluasi informasi yang mempengaruhi risiko inheren dan menetapkan tingkat risiko inheren untuk setiap siklus dan untuk setiap tujuan auditnya. Lalu materi mengenai mendapatkan informasi untuk menetapkan risiko inheren. Jadi seorang auditor memulai penetapan risiko inheren pada tahap perencanaan dan memutakhirkan penetapan tersebut selama audit berlangsung. Baik, selanjutnya saya Dinda Prastia Dewi dengan NIM akhir 066 akan mempresentasikan mengenai resiko audit per segmen. Pertama, dalam resiko audit per segmen ini, resiko inheren dan resiko pengendalian tidak ditetapkan untuk audit sebagai keseluruhan, melainkan ditetapkan untuk setiap siklus, setiap akun dalam satu siklus, atau bahkan kadang-kadang untuk setiap tujuan audit pada suatu akun. Selanjutnya adalah mengaitkan materialitas pelaksanaan atau kesalahan penyajian bisa ditoleransi dan resiko dengan tujuan audit atas saldo. Adalah lazim dalam praktik untuk menetapkan resiko inheren dan resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit saldo. Namun tidak lazim untuk mengalokasikan materialitas pada tujuan-tujuan tersebut, karena sulit untuk memutuskan berapa banyak materialitas yang dialokasikan pada suatu akun yang akan dialokasikan lebih lanjut pada satu atau dua tujuan tertentu. Oleh karena itu, kebanyakan auditor tidak berusaha mengalokasikan materialitas pada tujuan-tujuan audit tertentu. Selanjutnya adalah keterbatasan pengukuran. Salah satu keterbatasan paling besar dalam penerapan model risiko audit adalah adanya kesulitan dalam pengukuran komponen-komponen dalam model. Untuk mengatasinya, banyak auditor menggunakan pengukuran subjektif yang dinyatakan dengan istilah seperti rendah, medium, dan tinggi. Sebagai contoh dalam situasi 1 pada tabel hubungan antara resiko dengan bukti. Dalam situasi 1, auditor telah memutuskan suatu resiko audit bisa diterima tinggi untuk suatu akun atau tujuan. Auditor telah menyimpulkan suatu risiko kesalahan penyajian yang rendah dalam laporan keuangan dan pengendalian internalnya efektif. Sebagai akibatnya, hanya sedikit bukti audit yang dibutuhkan. Dalam penerapan model risiko audit ini, auditor lebih khawatir akan terjadinya kurang audit daripada lebih audit. Karena bila terjadi, auditor akan berhadapan dengan tuntutan hukum dan terancam kehilangan reputasi profesionalnya. Maka dari itu, pada umumnya, auditor menetapkan risiko secara konservatif. Selanjutnya adalah hubungan antara risiko dan materialitas dengan bukti audit. Konsep materialitas dan risiko dalam pengauditan berhubungan sangat erat. Risiko adalah pengukuran ketidakpastian, sedangkan materialitas adalah pengukuran besarnya atau ukurannya. Apabila keduanya digabungkan, akan dapat mengukur besaran ketidakpastian dari suatu jumlah tertentu. Risiko 5% tanpa disertai adanya suatu ukuran materialitas yang spesifik bisa diartikan bahwa 100.000 atau 10 juta kesalahan penyajian masih dapat diterima. Suatu lebih saji sebesar Rp265.000 tanpa disertai suatu risiko spesifik
Bisa diartikan pula bahwa risiko 1% atau 80% bisa diterima. Selanjutnya adalah merevisi penilaian risiko dan bukti. Menurut SA 315.31 menegaskan bahwa penilaian risiko auditor atas risiko kesalahan penyajian material dapat berubah selama pelaksanaan audit, sejalan dengan diperolehnya bukti audit tambahan. Apabila auditor menemukan bukti audit tambahan yang tidak sejalan pada bukti audit sebelumnya, auditor dapat melakukan 2 tahap pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, auditor harus merevisi penetapan awal risiko. Dan yang kedua, auditor harus mempertimbangkan pengaruh revisi terhadap bukti yang diperlukan tanpa menggunakan model risiko audit. Apabila risiko hasil revisi digunakan dalam model risiko audit untuk menentukan risiko deteksi yang telah direvisi, dikhawatirkan tidak terjadi penambahan bukti yang mencukupi. Yang terakhir adalah resiko signifikan. Resiko signifikan adalah suatu resiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi dan dinilai dalam pertimbangan auditor memerlukan suatu pertimbangan audit khusus sesuai dengan SA 3154E. Risiko signifikan sering berkaitan dengan transaksi non-rutin yang signifikan dan memerlukan pertimbangan. Risiko kesalahan penyajian material sering kali terjadi pada transaksi non-rutin signifikan yang disebabkan oleh yang pertama yaitu intervensi manajemen yang menentukan perlakuan akuntansi. Yang kedua adalah intervensi manual yang besar dalam pengumpulan dan pengolahan data. Yang ketiga adalah perhitungan atau prinsip akuntansi yang kompleks. Dan yang keempat adalah sifat transaksi non-rutin yang dapat menyebabkan kesulitan bagi entitas untuk mengimplementasikan pengendalian yang efektif terhadap risiko.